Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillah ajmain. Amma ba'du. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa semoga diberikan kelancaran dan ilmu yang bermanfaat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar dan membahas mengenai rukun iman. Pasti anak-anak semua sudah tahu ya, rukun iman itu apa? Rukun iman itu terdiri dari 6. Jadi rukun iman itu ada 6. Apa sih arti dari rukun iman itu sendiri? Jadi yang kita ketahui yaitu iman adalah membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diwujudkan melalui perbuatan. Berarti iman ini membenarkan dalam hati. Berarti kita sudah membenarkan dalam hati iman. Lalu diucapkan secara lisan. Seperti ini, kita ucapkan secara lisan melalui mulut, dan diwujudkan melalui perbuatan, tingkah kita, apa yang kita lakukan sehari-hari. Berarti rukun iman yaitu menunjukkan kemantapan hati dalam jalan Islam. Apabila mengamalkan yang keenamnya, maka bertambah pula keimanannya. Jadi menunjukkan kemantapan hati dalam jalan Islam. Apabila mengamalkan yang keenamnya, maka bertambah pula keimanannya. Berarti jika kita mengamalkan rukun iman ini, insya Allah iman kita semakin bertambah, tidak berkurang. Lalu rukun iman yaitu tiang-tiang fondasi keimanan seseorang mukmin. Apabila dia mengamalkan rukun iman, maka dia akan memiliki keimanan yang kuat. Seperti yang kita bahas tadi, jika kita punya iman yang kuat, maka kita melakukan rukun iman ini dengan benar, dengan baik. Dan sebaliknya, jika dia mengabaikan rukun iman dalam hidupnya, jika kita abaikan nih, maka ia akan mudah diguncang kegelisahan dalam keimanan. Hidupnya tidak pernah hidupnya tidak pernah tenang, selalu gelisah. Aduh, aku harus gimana, aku bagaimana. Jadi hidupnya itu nggak tenang. Ibaratkan seperti ini anak-anak. Contohnya seperti ini. Kita di laut dengan ombak yang kuat, ya. Kita di laut dengan ombak yang kuat. Jadi jika kita pergi menggunakan perahu yang kecil, tentunya di laut akan terombang-ambing, bergoyang-goyang. Itulah contoh jika iman tidak digunakan atau iman kita sangat kecil. Jika kita lain pula kalau kita pergi berlayar melewati lautan dengan angin yang kuat, dengan bahtera yang besar, dengan kapal besar, insya Allah kita akan tetap tenang di dalamnya. Seperti itu. Berarti kita lanjutkan. Rukun iman itu ada 6. Berarti kita gunakan seperti gambar berikut ini, ya. Berarti rukun iman ada 6. Yang pertama apa sih? Yang pertama yaitu 1, iman kepada Allah. Iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat itu harus. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah, kitabullah, ya. Yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah, kepada rasul Allah, nabi dan rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari akhir.
Iman pada hari akhir. Apa itu hari akhir? Ya, hari kiamat. Lalu yang keenam yaitu iman kepada qada dan qadar. Ya, kita akan bahas satu-satu. Jadi yang pertama yaitu iman kepada Allah. Apa itu iman kepada Allah? Siapa Allah? Ya, Allah Tuhan kita. Jadi kita harus patuh, kita harus beriman kepada Allah, menjalankan apa yang Allah suruh dan meninggalkan apa yang Allah perintahkan untuk meninggalkan. Bagaimana cara mengimaninya? Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah. Allah itu hanya satu, Esa. Allah adalah Tuhan kita. Ya. Yang selanjutnya iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat. Ada berapa sih malaikat yang harus wajib kita ketahui dan kita teladani? Ya. Iman kepada malaikat yang wajib kita ketahui yaitu ada 10. Ya, ada 10. Apa aja ini? Mari kita bahas. Yang pertama, malaikat. Iman kepada malaikat. Yang pertama, malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini apa sih tugasnya? Apa tugas malaikat Jibril? Ya, malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu dari Allah kepada Nabi dan Rasulnya. Jadi malaikat Jibril ini tugasnya ini hanya menyampaikan wahyu. Turun dia ke bumi, menyampaikan wahyu yang Allah perintahkan kepada Nabi dan Rasulnya. Yang kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail. Siapa yang tahu malaikat Mikail ini menurunkan apa? Ya, jadi jika hujan turun, kita diberikan rezeki yang banyak, rezeki yang berlimpah, itu adalah tugas dari ini malaikat Mikail. Ya, tugasnya yaitu menurunkan hujan dan memberi rezeki. Yang ketiga yaitu malaikat Israfil. Malaikat Israfil ini kerjanya menyampaikan meniup sangkakala. Meniup sangkakala. Jadi tugasnya itu satu saja. Tugasnya itu satu. Tapi kita menunggu-nunggu. Ketika malaikat Israfil meniup sangkakala, berarti tanda kita sudah kiamat. Lalu yang keempat, malaikat Israel. Pasti semua udah tahu nih, malaikat Israel ini apa sih tugasnya? Ya, malaikat Israel ini tugasnya mencabut nyawa. Jadi jika kita sudah sakaratul maut nih, jadi malaikat datang, Israel datang mencabut nyawa kita. Lalu yang selanjutnya malaikat rakib. Malaikat rakib ini tugasnya mencatat amal baik manusia. Masya Allah. Jadi tugas malaikat rakib ini mencatat amal baik manusia. Jadi istilahnya malaikat rakib ini ada di sebelah kanan kita nih. Dia lagi lihat kita sedang belajar. Nah, nanti malaikat rakib mencatat, oh ini lagi belajar, bagus sekali. Lalu yang selanjutnya malaikat atid. Malaikat atid ini tugasnya berbanding terbalik pula sama rakib, yaitu mencatat amal buruknya manusia. Berarti yang malaikat rakib mencatat amal baik, malaikat atid pula mencatat amal yang buruk. Ya. Tapi jangan banyak pula ya, nanti malaikat atid pula yang mencatat amal banyak buruk. Wah, bahaya kita.
selanjutnya malaikat mungkar. Nah, malaikat mungkar ini sama malaikat nangkir. Nah, mungkar dan nangkir. Wow. Malaikat mungkar dan nangkir ini tugasnya yaitu menanyai roh dalam kubur. Nah, menanyai roh di dalam kubur. Berarti setelah orang meninggal kan dikubur nih, dikubur. Nah, di situ ketika semua orang pulang, datanglah malaikat mungkar dan nangkir. Marah buka. Nah, seperti itu. Nanti kita bahas di lain kesempatan. Lalu yang ke-9, malaikat Malik, menjaga pintu neraka. Ini dia malaikat Malik, tugasnya menjaga pintu neraka. Jadi mudah-mudahan kita tidak bertemu dengan malaikat Malik, dan mudah-mudahan kita bertemu dengan malaikat yang ke-10 ini. Apa dia? Yaitu malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan itu tugasnya menjaga pintu surga. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan malaikat Malik, malaikat Ridwan, untuk menjaga pintu gerbang surga. Amin. Amin. Lalu yang selanjutnya, iman kepada Allah sudah, iman kepada malaikat sudah. Jadi yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Jadi iman kepada kitab-kitab Allah adalah rukun iman yang ketiga. Rukun iman yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Apa saja sih yang kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Nabi dan Rasulnya, dan diberikan kepada siapa saja? Nah, ini dia. Ya. Jadi kitab yang pertama turun yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur ini diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam. Berarti sudah 2 ya. Nah, Taurat diberikan kepada Nabi Musa, lalu kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, dan yang ketiga kitab Injil. Injil diberikan kepada Nabi Isa. Ya, lalu kitab penutup dari segala macam penutup kitab, yaitu kitab sempurna dan kitab suci yang kita jadikan pedoman sampai sekarang, yaitu Al-Quran, diturunkan kepada Nabi Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ingat ya, Taurat diberikan kepada Nabi Musa, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan 3 kita dapat iman. Selanjutnya kita masuk yang keempat, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Ayo, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Ada berapa sih nabi-nabi utusan Allah? Ya, nabi-nabi dan utusan Allah itu sangat banyak sekali jumlahnya. Banyak sekali jumlahnya. Tetapi yang wajib kita imani jumlahnya 25. Ya, ada 25 nabi yang wajib kita imani, yaitu dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi penutup, Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada banyak sekali nabi ya. Ya, tapi ini lain kali akan kita bahas, karena ini banyak ya anak-anak ya. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Lalu setelah itu yang kelima, iman kepada hari akhir. Hari akhir ini apa? Iman pada hari akhir adalah iman kepada hari kiamat. Berarti hari kiamat itu apa, Pak?
hari kiamat itu adalah hari akhir di mana dihancurkannya seluruh alam semesta ini. Jadi Allah menghancurkan alam semesta beserta isinya, di mana yang gunung-gunung meletus, lautan tsunami. Pokoknya di situ kita sampai ibu-ibu, mama-mama yang sedang menyusui bahkan rela meninggalkan anaknya ketika kiamat terjadi. Orang kesana kesini, kemana sana kemari, tidak memikirkan siapapun, hanya memikirkan diri sendiri. Itu dia. Kita harus menyemani hari akhir ini. Kenapa? Karena supaya iman kita makin kuat, iman kita makin hebat, dan kita percaya bahwa hari akhir itu, hari kiamat itu memang benar-benar terjadi. Lalu yang keenam yaitu apa? Ya, yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Iman dan qada ini yaitu iman kepada ketetapan Allah yang bisa, yang pasti, dan yang tak bisa dirubah lagi. Ya, seperti qada dan qadar ini seperti apa yang tak bisa diubah lagi ketetapannya. Ketetapan kepada manusia. Misalnya matinya, ya, matinya itu tidak bisa lagi ditetap. Memang kamu meninggal pada hari ini jam segini. Berarti ketetapan kita tidak bisa kita lawan. Yang bisa kita ubah yaitu misalnya rezeki kita bisa diubah. Ya, mungkin hanya itu yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.